Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Darjati di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Lagi dan lagi, Mandua memperoleh prestasi di ajang Lomba Akuntansi Jateng Cirebon bersama teman-teman yang sangat spesial. Boleh perkenalkan dulu sebelumnya? Baik, perkenalkan nama saya Ida Latifatur Rohmah dari kelas 12 IPA 2. Saya Nurlaili Ramadhani Rizdianti dari 12 IPS 5. Saya Adria Akmal Hasan Yasin dari kelas 11 F5. Oke, ini kan lomba akuntansi ya. Sebelumnya itu apa sih perbedaan lomba akuntansi dengan olimpiade ekonomi? Jadi dari lomba akuntansi dan ekonomi itu perbedaannya, kalau di ekonomi lebih ke analisis dari permintaan sama penawaran. Kalau di akuntansi itu lebih ke membuat jurnal, bikin laporan-laporan gitu. Kalau selama di Mandua sudah berapa kali pernah mengikuti lomba akuntansi? Boleh satu-satu jawabnya? Kalau sepengalaman saya sih baru 2 kali ikut lomba akuntansi sih. Yang satu yang TSM dan satunya yang Politeknik Ubaya. yang Ubaya. Iya. Yang Ubaya. Kalau aku udah 3, yang pertama Trisakti ini, UGM sama yang STAN. Kalau aku 4, yang pertama itu dulu Trisakti, terus habis itu STAN, terus habis itu Politeknik Ubaya, terus yang Trisakti ini. Oh, keren ya. Iya. Kalau gimana sih awal mula kalian suka sama mapel ekonomi dan akhirnya ke akuntansi? Kalau dari aku sendiri, dulu waktu kelas 10 kan aku dari jurusan IPA. Nah, aku ingin mencoba hal baru yang tidak ada kaitannya dengan IPA. Yaitu aku jadinya ikut ke ekonomi. Nah, di ekonomi ternyata ada akuntansi. Di situ kayak, wah, ternyata dari segi materi soalnya itu lebih mudah di akuntansi. Jadi yaudah deh, aku nyoba lomba di akuntansi gitu. Kalau aku, karena dulu tuh aku kan IPS ya, maksudnya suka menghafal dan juga menghitung. Jadi kayak di Olim milihnya ekonomi. Kalau saya kan dulu kelas 10-nya modelan yang setiap pelajaran itu diberikan semua. Terus ada materi ekonomi dan saya lihat kayaknya pelajaran yang menarik. Terus juga ngelihat di sini ada Olim, nyoba ikut, dan di ekonomi sendiri ternyata ada cabang akuntansi. Nah, saya nyoba ikut mendalami itu dan ternyata ya lumayan asik, sehingga saya ada keinginan buat nyoba-nyoba lah ikutin lomba akuntansi, dan ternyata lumayan menantang buat saya sendiri. Mulai dari kapan mengikuti olimpiade? Atau pelatihan-pelatihannya? Kalau aku dari kelas 10 yang biasa ekstra dari di hari Sabtu itu. Terus kalau dari olimpiade, waktu itu aku mulai pertama itu dari OSN ekonomi pas kelas 10 di kabupaten. Itu dapat pelatihan di Semansa, terus akhirnya berlanjut sampai sekarang masih. Keren. Aku kurang lebih sama kayak Ida. Saya juga sama kayak Mbak Ida. Kalau tantangan yang sering dihadapi oleh kalian selama mengikuti olimpiade itu apa? Mbak Leli dulu nih. Kalau aku mungkin karena Olimpiade itu kan biasanya ada dispensasi ya. Dispensasi itu yang memungkinkan kita ketinggalan pelajaran di kelas. Iya. Jadi itu kita jadi nambah kewajiban buat belajar Olimpiade dan juga pelajaran yang di kelas gitu sih. Terus kalau dari aku ya itu masalah ketinggalan di kelas. Terus abis itu ada lagi ketika pas dapat materi yang sulit itu kayak kapan ya ininya, begitu sih di materinya juga. Saya kurang lebih struggle-nya sama, dan kalau buat saya pribadi ya, itu rasa malasnya itu yang menjadi masalah yang paling besar buat saya sendiri. Juga kadang rasa kurang pedenya sama materi yang baru yang kelihatan sulit, sehingga kayak ngerasa apa bisa nggak ya ini materinya bisa saya kuasai dalam waktu tertentu gitu. Kalau misalnya gitu, apa sih caranya untuk mengatasi itu? Mengatasi kayak ketinggalan pelajaran dan juga harus belajar untuk ekonomi lomba, itu gimana sih untuk mengatasi itu? Kalau dari materi mungkin aku bisa nanti nanya-nanya ke kakak kelas, terus habis itu nanya ke tentor yang udah pernah ngajarin aku gitu. Terus habis itu misal
ketika pas malas ya aku bisa kayak istirahat sebentar, abis itu lanjut lagi, jangan terlalu dipaksain. Kalau aku buat ngejar ketinggalan yang di kelas itu bisa tanya-tanya ke teman yang di kelas ya. Terus kalau buat belajar olim bisa baca-baca di buku atau e-book, itu juga di YouTube banyak. Ya, solusi saya sama kayak Mbak Reli, kurang lebih. Gimana cara bagi antara waktu belajar untuk olim dan juga waktu belajar untuk KBM di madrasah? Kalau buat saya sendiri, saya lebih fokusin kalau mau belajar yang olim itu lebih ke malam ya. Soalnya belajar olim itu ternyata nggak sesimpel belajar pelajaran yang di sekolah. Jadi perlu fokus yang lebih tinggi. Sehingga waktu malam itu kayak lebih cocok aja karena kan kayak sepi dan tenang. Kalau pembagian waktu ya agak susah sih ya. Kadang juga tugas sekolah itu membebankan itu. Kalau buat saya pribadi ya, saya lebih ke kalau misalkan ada tugas sekolah yang emang harus diselesain ya saya pakai waktu itu buat pelajaran sekolah, nggak olimnya itu bisa ditunda dulu gitu. Kalau misalkan waktu belajarnya itu nggak mepet-mepet lomba, biasanya saya lebih ngutamain ke sekolah. Kalau udah mepet lomba lebih fokusin ke materi yang buat lomba itu. Ada yang mana? Kalau aku juga sama sih, kan biasanya ada waktu intensif buat sebelum lomba gitu. Itu kalau waktu intensif itu kita fullin belajar buat di lombanya. Selain itu kalau misal enggak ya belajar di KBM aja. Tidak. Kurang lebih sama. Terus kalau misal udah deket lomba, ya diintensifin lagi. Jadi pelajarannya nanti dulu. Nah kalau nanti selesai lomba, habis itu dikejar pelajarannya gitu sih. Kejar banget. Boleh nggak ceritain selama perjalanan selama melalui lomba ini? Lomba Iya. akuntansi Jateng Cirebon. Pertamanya kita itu melalui beberapa tahap ya. Yang pertama babak penyisihan. Babak penyisihan itu kita masih online. Itu kita laksanain di madrasah pada hari Rabu. Terus diambil 8 tim. Pengumumannya itu hari Jumat. Kemudian untuk 8 tim ini yang lolos akan dilombakan secara offline di SMA Kristen Penabur Cirebon. Nah, hari Sabtu itu, Sabtu siang kita berangkat, terus sampai di sana sore ya? Iya, sore. Mepet, Terus maghrib. baru Minggu pagi kita baru lomba. Terus Nah pas hari Minggunya itu kita melaksanakan lomba, lokasinya di SMA Penabur Cirebon, lebih tepatnya di tempat perpustakaannya. Nah untuk teknis lombanya sendiri itu nanti 8 tim yang lolos akan dibagi jadi 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Nah di tiap sesi itu nanti bakal diambil peringkat 2 teratas untuk dilombakan kembali memperebutkan juara 1 sampai 4. Nah buat tim yang peringkat 3 peringkat sampai 3 sampai 4 di tiap sesinya bakal memperebutkan juara 5 sampai juara 6. 8. Oh, juara 5 sampai juara 8, mohon maaf. Untuk pengerjaannya sendiri itu menggunakan quizzes. Jadi harus mohon maaf kahut. Jadi itu kita harus cepet-cepetan jawab dan juga harus tepat jawabnya. Jadi buat yang cepat dan tepat itu biasanya dapat nilai yang tinggi. Nah, buat yang salah sama yang nggak jawab itu nggak ada pengurangan, jadi dapat nilai 0. Itu struggle-nya di situ sih. Soalnya kayak bahkan yang peringkat pertama pun kalau misalkan telat sedetik aja itu perubahan peringkatnya bisa tinggi banget gitu. Kalian ini terpilih atau mengajukan diri untuk olimpiade ini? Kan ada beberapa olimpiade itu yang mengajukan diri tim sendiri gitu kan untuk itu. Kalian terpilih atau mengajukan sendiri? Kita udah dibagi tim dari Bintan sendiri sih gitu. Jadi tinggal ya menyelesaikan berkas buat lombanya. Apa yang menjadi motivasi kalian untuk memenangkan kompetensi ini? Buat aku itu ingat tujuan ya. Tujuan aku ikut olim ini, tujuan aku ikut lomba ini buat apa sih? Jadi kalau misal kita capek, kita ingat tujuan kita. Kita ikut lomba ini buat apa? Kita harus capai tujuan itu. Buat apa? Kita harus capai tujuan itu sebelum kita capek, sebelum kita jangan nyerah dulu sebelum capai tujuan itu gitu. Kalau aku. Ya kurang lebih sama sih. Kita juga bisa dapat pengalaman buat selanjutnya yang nggak tahu kapan itu. Yang penting kita dapat.
Ya, saya kurang lebih juga sama juga kepikiran kapan lagi kalau bukan sekarang buat berusaha. Nggak tahu juga apakah besok bisa kesana lagi gitu, punya kesempatan yang sama kayak sekarang gitu. Jadi sebisa mungkin maksimalin yang ada sekarang. Apa suka duka kalian selama mengikuti Olimpiade ini? Kalau dari saya sukanya itu kayak ketika kita dapat materi yang kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu sebelumnya. Terus habis itu kita yang kedua itu dapat teman, dapat relasi dari berbagai daerah. Itu fase paling menyenangkan. Terus untuk dukanya bisa dibilang belum ada. Iya, kurang lebih sama, tapi tambahan dari aku mungkin kita akan ada beberapa lomba yang dilaksanakan itu offline. Jadi kita bisa jalan-jalan ke tempat lomba tersebut itu. Saya kurang lebih juga sama kayak Mbak Leli, motivasinya. Suka dukanya mana? Apa yang dirasakan setelah memenangkan kompetisi ini? Dari saya ya karena kita udah berusaha semaksimal mungkin dan akhirnya mendapat juara, itu kayak alhamdulillah akhirnya penantiannya tercapai, begitu sih ya, senang, bersyukur gitu. Ya, kurang lebih sama kayak. Yang terakhir nih, ada gak sih tips untuk teman-teman yang ingin mengikuti ekstrakurikuler Olimpiade juga? Mungkin biar bisa kayak di itu jalan-jalan lomba offline gitu, biar bisa gitu. Ada Kalau nggak? dari aku mungkin ya harus benar-benar niatin dari dirinya sendiri. Terus kalau misal udah niat, tekunin belajarnya. Jangan santai-santai aja. Udah? Ya kalau dari aku sama juga seperti itu, kayak kalau mau menang jangan lupa belajar gitu. Ada teman lagi? Saya juga sama kayak. Oh iya, satu lagi, jangan lupa buat ibadahnya ditingkatin, doanya juga, jangan cuma usaha tanpa doa itu juga akan sia-sia gitu. Semua kan Allah yang udah ngatur, kita yang menjalankan. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada tim Olimpiade yang berkenan untuk berkunjung di Himara Podcast. Sekian dari kami, bila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.